Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Titik Film. Kali ini Titik Film akan melanjutkan cerita film Muhammad Messenger of God, yang mana episode ini menceritakan bagaimana Muhammad kecil sangat terpukul dengan wafatnya ibunda tercinta Aminah, dan Muhammad sendiri harus menghadapi ancaman dari orang-orang Yahudi. Dengan bismillah, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan ketika Abdul Muthalib mengabarkan pada Muhammad bahwa Muhammad dan ibunya akan mengunjungi kerabatnya di Yastrib dan sekaligus akan berziarah ke makam Abdullah ayahnya. Setibanya di Yastrib, Aminah dan Muhammad disambut sukacita oleh keluarga dari Aminah. Setelah beberapa hari di Yastrib, Aminah jatuh sakit yang membuat Muhammad khawatir akan kesehatan dari ibunya. Setelah berziarah ke makam suaminya, Aminah segera kembali pulang ke Mekah dalam kondisi masih sakit. Di Mekah sendiri, Abdul Muthalib sedang khawatir akan tafsir dari mimpinya. Abdul Muthalib berkata pada Abu Thalib bahwa ia bermimpi melihat bibir Muhammad sangat kering dan Muhammad sangat membutuhkan air. Abdul Muthalib segera menyuruh Abu Thalib untuk segera mencari tahu kabar dari Muhammad dan Aminah. Dalam perjalanan menjemput Muhammad, Abu Thalib bertemu dengan rombongan Aminah, yang mana ketua rombongan ini menyampaikan pada Abu Thalib bahwa Aminah dan Muhammad ditinggalkan di desa Abwa karena Aminah jatuh sakit. Ia juga menyampaikan bahwa ia bertemu dengan perampok yang tengah mencari seorang anak dari Mekah. Sesampainya Abu Thalib di desa Abwa, ia malah mendengar kabar duka dengan kewafatannya Aminah, dan keadaan Muhammad sendiri tidak jauh lebih baik. Muhammad jatuh pingsan mengetahui ibundanya telah wafat. Ketika Abu Thalib tengah mencoba menurunkan panas suhu tubuh Muhammad, tiba-tiba ia diserang oleh kawanan perampok. Segera Abu Thalib meminta pada Abbas agar segera melindungi Muhammad. Dan dengan keterampilannya dalam berpedang, Abu Thalib berhasil mengusir para perampok-perampok itu. Jadi tidak heran, kelak anaknya yang bernama Sayyidina Ali juga sangat piawai dalam berpedang. Cerita berlanjut ketika Muhammad yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri telah sampai di Mekah. Semua penduduk Mekah merasa kehilangan atas kewafatannya Aminah. Mengingat Aminah merupakan sosok wanita yang sangat bijaksana, Abdul Muthalib sendiri sangat terpukul dengan kepergian Aminah. Kemudian Abdul Muthalib membawa Muhammad ke dalam Ka'bah dan berdoa untuk kesembuhan Muhammad. 1 tahun kemudian pada bulan haji, Abdul Muthalib mengajak Muhammad untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ketika sedang bertawaf, Abdul Muthalib jatuh sakit. Sebelum kewafatannya, Abdul Muthalib berwasiat pada Abu Thalib untuk selalu menjaga Muhammad. Muhammad kini ditinggal kembali oleh orang yang sangat disayanginya. Pada usia yang ke-12 tahun, Muhammad diajak Abu Thalib ikut bersama rombongan kafilah dagangnya ke Syams. Sesampainya di Syams, pendeta Bukhara, seorang pengikut ajaran murni Nabi Isa, mengetahui bahwa adanya seorang utusan yang datang dengan membawa tanda kenabian. Melalui muridnya, pendeta Bukhara itu menawarkan Abu Thalib beserta rombongan untuk memenuhi undangan jamuan makan. Setelah jamuan makan, pendeta itu menjelaskan pada Abu Thalib bahwa kelak Muhammad akan menjadi nabi seperti halnya Nabi Isa. Muhammad juga akan menjadi orang yang bijaksana dalam menerapkan keadilan. Dunia akan di bawah hukum yang adil, sehingga dunia akan damai, sejahtera, dan sentosa. Pendeta itu juga meminta pada Abu Thalib untuk menjaga Muhammad, karena ia yakin Muhammad merupakan penutup para nabi dan rasul, sehingga banyak orang-orang akan memerangi Muhammad dengan seluruh tenaga yang mereka miliki. Ia akan diusir dan diganggu oleh penduduk sekitar, bahkan keluarganya sendiri.
Dan demi keselamatan Muhammad, pendeta itu meminta pada Abu Thalib agar membawa Muhammad kembali pulang. Di sisi lain, Ismail telah mengetahui keberadaan Muhammad dan meminta bantuan pada para perampok untuk menangkap Muhammad. Dengan imbalan akan mendapatkan kepingan emas, mereka sepakat dengan pembayaran setelah berhasil menangkap Muhammad. Namun perampok itu malah berkhianat. Perampok itu menyerang Ismail dan mengambil emas mereka. Dalam perjalanan pulang, Abu Thalib melihat Ismail tergeletak tak berdaya. Segera Muhammad mengambil air untuk segera diminumkan pada Ismail, orang yang berniat mencelakakan Muhammad. Abu Thalib dan rombongan kemudian mampir di sebuah desa. Mereka mencoba mencari seorang dokter untuk mengobati Ismail. Sementara Muhammad membagikan kurma pada anak-anak kecil, Abu Thalib menanyakan seorang dokter pada penduduk sekitar. Ketika Muhammad melihat ibu dengan 2 orang anak yang akan dijadikan tumbal, Muhammad kemudian melepaskan mereka. Di sisi lain, Abu Thalib menjumpai bahwa para pria di desa itu sedang melakukan ritual pemujaan. Dengan tumbal yang mereka siapkan, mereka meminta agar mendapatkan hasil ikan yang banyak. Di tengah pemujaan mereka mendengar para ibu berteriak histeris. Segera mereka keluar dari gua itu. Alangkah kagetnya mereka melihat bahwa tumbal mereka tengah dibebaskan. Dengan segera pemimpin mereka memerintahkan untuk menangkap Muhammad. Abu Thalib dengan dibantu Abbas mencoba menyelamatkan Muhammad, sehingga terjadi dorong-mendorong di antara mereka. Para penduduk segera berlari. Ketika melihat ombak yang seakan mau menerjang mereka, mereka juga menyaksikan patung dewa mereka hancur. Di saat semua orang melarikan diri, Muhammad malah berjalan menuju ke arah laut dan berdoa. Ombak yang tadinya mengamuk tiba-tiba berhenti dengan membawa ikan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan film pun berakhir. Muhammad Messenger of God merupakan film dengan biaya produksi termahal Iran. Film yang mengangkat kisah Nabi Muhammad dari lahir hingga usia remaja. Film yang cocok untuk segala usia. Film yang dengannya mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.